Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, khususnya Sobat Guru Penggerak. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Adi Fauji, calon Guru Penggerak Angkatan 11 dari SD Negeri Bangsal Sari 2. Dalam video ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi sebagai tugas aksi nyata modul 2.3 dengan materi kucing untuk supervisi akademik. Dalam kesempatan ini saya ditemani oleh rekan saya Bu Lasdwi Agustiningsih yang akan menjadi objek penelitian atau pengamatan saya pada hari ini. Baik, langsung saja kita menuju ke kegiatan pra-observasi. Baik, Assalamualaikum Bu Lasdwi. Waalaikumsalam Pak Adi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Bu Lasdwi, pada kegiatan pra-observasi ini saya lakukan dengan berbagai tujuan. Tujuan pertama yaitu agar ketika saya melakukan observasi kepada Bu Lasdwi bisa jadi lebih siap, lebih percaya diri dan lebih lancar dalam melaksanakan pembelajaran ketika saya melakukan observasi. Dalam pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan ke Bu Lasdwi, ya. Boleh ya Bu bertanya? Boleh siap. Oke. Untuk pertanyaan pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai Bu Lasdwi ketika nanti saya observasi? Baik Pak Adi, terima kasih. Untuk observasi hari ini ya Pak Adi, Ya, saya ya. akan mengajarkan tentang materi pendidikan Pancasila. Oh, pendidikan Pancasila ya? Ya, kelas 1 yaitu di sana saya akan mengajarkan terkait dengan akibat dan manfaat dari melaksanakan aturan yang ada baik itu di rumah ataupun di sekolah. Karena pada minggu yang kemarin saya Ya. sudah mengajarkan tentang aturan di rumah dan di sekolah. Oh, iya. Untuk yang pertemuan berikutnya saya akan mengajarkan tentang akibat dan manfaat dari pelaksanaan aturan-aturan tersebut. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya. Untuk selanjutnya area pengembangan atau pengembangan apa yang akan atau hendak dicapai? Pengembangan untuk yang Bu Lasdwi akan kembangkan ketika waktu observasi. Yang pertama, saya ingin mengembangkan utamanya pada sikap anak-anak Pak. Oke. Karena berkaitan dengan aturan, Ya. saya menginginkan anak-anak itu bisa mengenal aturan yang ada di rumah, di sekolah. Kemudian yang ketiga ini saya ingin menerapkan ke anak-anak, agar anak-anak itu bisa melaksanakan, mengaplikasikan baik itu aturan di rumah, kemudian aturan di sekolah. Kemudian pada pertemuan berikut ini, besok Ya. ini Ya. saya ingin memahamkan kepada anak-anak akan akibat serta manfaat apa yang kita dapatkan jika kita melaksanakan aturan baik itu di rumah maupun di sekolah. Oke, baik, itu adalah area pengembangan yang hendak dicapai. Iya, Untuk lebih baik ya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu model pembelajaran yang akan digunakan ketika observasi itu pakai model pembelajaran seperti apa? Untuk kelas 1 Iya. saya menggunakan model pembelajaran cooperative learning Pak. Cooperative learning. Iya, karena saya menyesuaikan dengan kemampuan anak-anak. Kalau kelas 1 kan memang harus perlu bimbingan Betul. guru. Nah, jadi saya mengambil model itu. Selain model cooperative learning, saya juga melakukan pendekatan yang sesuai dengan karakter anak didik saya. Oh, gitu Saya ya. menggunakan pendekatan berbasis berdiferensiasi Oh, tadi. gitu. Jadi, tapi sebelumnya saya melakukan observasi dulu. Pak. Oh, gitu. Saya observasi dulu anak saya apa yang mereka butuhkan akan kegiatan belajaran. Nah, kebetulan pada pembelajaran yang ini berdiferensiasi tadi, saya bisa nantinya mengaitkan konten, kemudian kegiatan apa yang sesuai untuk anak-anak yang tujuannya agar anak-anak bisa mencapai tujuan belajar itu sendiri. Oke. Jadi anak-anak agar bisa mudah memahami materi Ya. yang saya sampaikan. Oke, itu adalah model pembelajaran yang digunakan. Terus untuk selanjutnya strategi
strategi yang dipersiapkan agar pembelajaran ibu itu bisa sesuai dengan harapan atau bisa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Itu apa strateginya? Tadi Pak. Berdiferensiasi gitu ya. Jadi saya tidak hanya ceramah saja, Oh, karena kelas gitu. 1 kan harus banyak media. Jadi saya tampilkan gambar-gambar, video, ice breaking, kemudian kegiatan kinestetik yang saya padukan dengan kegiatan diskusi seperti itu. Jadi anak-anak tidak merasa bosan. Oke. Jadi anak-anak semangat. Ya, lebih kemudian semangat. yang lebih semangat. Lebih hidup gitu suasananya. Dan anak-anak itu bisa memahami apa yang saya berikan. Nah, jadi tidak menuntut hanya ceramah. Apalagi kelas 1 Pak Adi. Berarti itu ya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terdiri dari pembelajaran visual, kinestetik seperti itu ya, Bu. Oke. Itu adalah strategi yang akan gunakan ketika pembelajaran. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, penilaian atau evaluasi pembelajaran itu pakai penilaian seperti apa? Untuk kelas 1 ini saya memiliki 3 aspek penilaian. Yang pertama itu yang kognitif, psikomotor, dan afektif. Untuk psikomotor ini saya lebih ke penilaian diskusi Pak. Ya. Kemudian kan anak-anak nantinya kan ada gambar-gambar. Nanti saya akan membuat puzzle. Puzzle. Anak-anak nanti bagaimana cara bekerja sama, kemudian menggabungkan gambar, menyusun seperti itu. Kemudian ada juga penilaian kognitif Pak. Di kognitif ini saya nanti menilainya sejauh mana anak-anak sudah bisa memahami apa yang saya berikan dengan cara mengisi asesmen sumatif individu. Kemudian yang afektif saya juga bisa menilai dari hasil observasi perilaku anak-anak di kelas. Apakah anak-anak sudah bisa melaksanakan aturan-aturan yang ada di sekolah ataupun di rumah. Nah, di situ nanti akan saya beri seperti list observasi Pak. Di situ ada beberapa pertanyaan yang sudah mencakup kegiatan yang sudah anak-anak laksanakan pada kegiatan belajar. Tadi Ibu tadi sempat menyinggung masalah diskusi. Kira-kira dari kelas 1 dengan pembelajaran diskusi itu apakah benar-benar bisa efektif? Ini harus perlu strategi khusus memang Pak di kelas 1. Iya. Jadi saya memang dari kelas 1 ini mencoba menerapkan metode diskusi. Namun saya juga menyelesaikan dengan kontennya anak-anak. Seperti misalnya kelas 1 kan masih masih beradaptasi belajar. Maka diskusinya juga saya memberikan soal yang sangat sederhana. Misalnya seperti menggabungkan puzzle. Nah, jadi anak-anak ini saya suruh berkolaborasi. Ayo anak-anak, silahkan kalian berdiskusi dengan teman-temannya. Kira-kira gambar apa yang terbentuk dari puzzle ini. Jadi anak-anak satu dengan yang lain dalam satu kelompok itu bekerja sama menyusun gambar sehingga membentuk gambar yang utuh. Nah, apabila sudah terbentuk, nah saya baru memberikan pertanyaan, anak-anak ini aku bentuk gambar apa saya? Nah, dari situ sudah menstimulus anak-anak untuk berdiskusi dengan temannya. Dari penjelasan yang Ibu uraikan, menurut saya sangat luar biasa sekali tentang apa strategi atau cara Ibu dalam menjalankan proses pembelajaran ya. Kira-kira kapan Bu ini kita melakukan observasi? Untuk observasi karena ini kebetulan materi yang saya akan ajarkan ini jadwalnya memang hari Senin Pak. Senin besok ya. Jadi insya Allah hari Senin kita bisa mulai observasi di jam pertama. Berarti untuk kegiatan observasinya hari Senin besok ya. Bu Lasdwi, mungkin cukup itu yang ingin saya sampaikan dan saya tanyakan. Saya kira cukup. Kita akan bertemu lagi pada kegiatan observasi yang dilaksanakan pada hari Senin besok, dan kegiatan lagi bertemu lagi pada pasca observasi ya. Harapan saya semoga ketika kegiatan observasi kegiatannya benar-benar maksimal dan membuahkan hasil yang baik ya.
Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Lasturi yang telah meluangkan waktunya untuk kegiatan pra-observasi ya. Selamat berjumpa lagi pada hari Senin pada kegiatan observasi. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.